Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Gerombolan Roy Suryo CS merasa menang besar karena mendapat lagi salinan fotokopi ijazah Pak Jokowi dari KPU. Pengacaranya Roy Suryo, si Gopur, sampai mengatakan, ya kan, ini kemenangan. Kalau kata si Gopur juga menyampaikan bahwasanya ijazah yang diteliti oleh Roy Suryo CS itu valid katanya. Gimana mungkin ijazah fotokopi itu valid digunakan untuk meneliti, ya. Gopur. Sedangkan jejak digital, Roy Suryo pernah mengatakan fotokopi itu tidak bisa menjadi barang bukti. Itu kata si Roy Suryo. Kalau fotokopi tidak bisa menjadi barang bukti, so pasti fotokopi ijazah Pak Jokowi itu tidak bisa digunakan dasar sebuah penelitian, ya. Dan satu lagi nih, si Gopur mengatakan pihak UGM tidak pernah menyampaikan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu asli, kata si Gopur. Nah, ini kalian tonton videonya sampai habis ya, karena di video ini ada pernyataan dari Rektor UGM, Ibu Opa Emilia, mengatakan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu dikeluarkan oleh UGM asli. Ada, ini si Gopur mengada-ada nih ya. Si Gopur ini luar biasa. Bagaimana caranya supaya Roy Suryo CS ini tidak lanjut ke persidangan nih ya, tidak lanjut ke persidangan kasusnya ini. Dan yang lucunya, Roy Suryo setelah mendapat salinan fotokopi ijazah Pak Jokowi tersebut, katanya janggal karena legalisirnya tidak ada tidak ada tanggal, teman-teman. Nah, Roy Suryo mempersoalkan legalisir yang tidak ada tanggal, tetapi ijazahnya Roy Suryo sendiri legalisirnya itu tidak ada tanggal. Nah, sebelum kita ke videonya, ya jangan lupa like dan share. Yuk kita saksikan videonya berikut ini, guys. Satu hal yang ingin saya tegaskan adalah bahwa salinan ijazah Pak Joko Widodo yang asli, salinan yang asli yang diserahkan, salinannya loh ya, salinan fotokopi yang asli yang dicap oleh UGM itu telah didapatkan oleh Bang Bonatua, fotokopinya ya. Nah, apa yang didapatkan oleh Pak Bonatua berupa salinan ijazah yang dilegalisir itu menandakan bahwa ini kemenangan demokrasi, ini kemenangan rakyat, dan ini kemenangan kejujuran, ya. Nah, ijazah ini menarik. Kata pihak UGM, Pak Jokowi adalah lulusan UGM. Tetapi pihak UGM tidak pernah sekalipun kalimat itu keluar dari rektor bahwa ijazah Pak Joko Widodo adalah asli. Tidak pernah itu keluar dari statementnya rektor UGM, ya. Isu ijazah Joko Widodo masih menjadi perdebatan di masyarakat. UGM telah dan selalu konsisten menyampaikan informasi sesuai dengan data akademik dan porsi kewenangannya. Berikut adalah penegasan atas apa yang sudah disampaikan sebelumnya sebagai klarifikasi dan bentuk tanggung jawab UGM. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5 yang memang merupakan indeks prestasi minimal. 7. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Sejak itu, segala hal yang terkait ijazah tersebut, termasuk keputusan menunjukkan kepada publik atau tidak, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan. 8. Terkait foto ijazah Joko Widodo berkacamata, kami tegaskan bahwa di masa itu yang dilarang adalah foto diri dengan kacamata hitam. Hal ini sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh pembantu rektor bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat tanggal 3 November 1984. UGM juga memiliki arsip ijazah lainnya yang menunjukkan foto diri berkacamata. 9. Pernyataan ini untuk menyampaikan kebenaran sebagai tanggung jawab UGM dan tidak untuk membela satu pihak pun secara tidak
proporsional. Sekian, terima kasih. Pertama, ijazah yang didapatkan Pak Bonatua mengkonfirmasi bahwa basis data yang selama ini diteliti oleh Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa itu ternyata tidak beda dengan salinan ijazah yang diserahkan ke KPU sebagai syarat pendaftaran calon presiden. Wujud fisiknya sama, informasi yang ada di dalam ijazah semua sama, mirip. Ada foto seorang pria berkumis berkacamata, ya. Dan kalau kita lihat ijazah itu dengan ijazah yang ditampilkan pada saat gelar perkara khusus, sama juga. itu juga sama. Itu juga sama. Kalau ada teman-teman dari awal mengatakan, wah itu ijazah yang diteliti Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Tifa itu bukan sumber yang valid, kami bisa mahfun karena kami memang belum melihat yang dikeluarkan oleh otoritas, yaitu KPU. Tapi begitu dikeluarkan oleh pihak otoritas, yaitu KPU, karena adanya paksaan dari Komisi Informasi Publik, maka terang benderanglah ijazah ini bahwa yang diunggah oleh Dian Sandi, yang didapatkan oleh Bang Bonatua di KPU, dari KPU, dan yang kami lihat analognya pada saat gelar perkara khusus mengkonfirmasi bahwa ijazah itu semua sama persis, tidak ada perbedaan. Kalau dia sama persis, pertanyaannya adalah ada dua. Apakah yang diteliti oleh Mas Roy dan Bang Rismon serta Dr. Tifa itu adalah data yang tidak valid? Ternyata valid. Kolonel Ade Ari, ketika ditanya teman-teman media, clear betul ditanyakan asli atau fotokopi. Tadi diulangi berkali-kali oleh Pak Kasenidin. Fotokopi. Fotokopi. Teman-teman tahu semua, dalam hukum fotokopi bukan bukti. Clear ya? Dan ini menegaskan bahwa apa yang kami teliti, apa yang Tiro RRT teliti, itu adalah hal yang sama dengan yang akhirnya dikeluarkan oleh KPU. Artinya, apa yang kami teliti dari posting yang diunggah oleh Dian Sandi pada tanggal 1 April 2025 itu tidak salah. Jadi kami tidak meneliti yang disebut oleh para termohon itu sebagai kopi atau fotokopi, tidak. Karena resminya memang seperti ini. Nah, cuman saya harus memberikan catatan pada apa yang dikeluarkan oleh KPU. Yang pertama catatan saya adalah kedua salinan ijazah yang beda tahun ini 2014 dan 2019 dengan perbedaan pelegalisasinya ini pantas dipertanyakan. Karena dengan kualitas universitas sebesar UGM, masa ada penandatanganan legalisasi itu tanpa disertai dengan tempusnya, ya, artinya tidak ada tanggal, bulan, dan tahunnya. Lihat, padahal kolomnya ada Yogyakarta, sekian kosong. Ini juga Yogyakarta kosong. Ini nggak boleh. Harusnya ada bulan dan tahunnya. Jadi ini pantas dipertanyakan. Kosong. Jadi ini pantas dipertanyakan. Kosong. Ini pantas dipertanyakan. Karena dengan kualitas universitas sebesar UGM, masa ada penandatanganan legalisasi itu tanpa disertai dengan tempusnya. Ya, artinya tidak ada tanggal, bulan, dan tahunnya. Lihat. Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekan, merendahkan, menghina, menuduh-nuduh? Semua dilakukan untuk apa kalau hanya untuk main-main? Kan mesti ada kepentingan politiknya di situ. Tapi sekali lagi mestinya dalam masa-masa ekstrim seperti ini kita konsentrasi untuk hal yang besar. Untuk strategi besar negara, untuk kepentingan yang lebih besar bagi negara ini. Nah itu tadi teman-teman videonya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan ketik komentar di kolom komentar ya. Yang jelas Gofur mengada-ada. Katanya pihak UGM tidak pernah mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu asli. Faktanya Ibu Ova Emilia, Rektor UGM, pernah mengatakan ijazah Pak Jokowi itu asli ya. Nah, berhubung maghrib, saya Barceka mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.